Nah, ini saya buatkan tutorial cara untuk memperbaiki TV LED bergaris lalu blank untuk pemula supaya TV ini bisa awet kembali. Oke teman-teman semua, semoga semuanya masih tetap sehat selalu. Di sini nanti saya buatkan tutorial cara untuk memperbaiki kerusakan panel LCD, yang mana kerusakan ini sebab blank. Kerusakan yang pertama sudah saya potong jalur sebelah kiri tidak berhasil, dan terus saya potong di sebelah kanan. Nanti teman-teman semua saya tunjukkan cara untuk memperbaikinya supaya lebih awet. Sebab di sini sudah 3 hari saya perbaiki, setengah ada komponen yang setengah short di bagian kapasitor. Nah, ini nanti saya tunjukkan cara untuk memperbaikinya itu bagaimana. Perhatikan di sini ada beberapa jalur yang sudah saya potong, sekitar ada 4. Nah, setelah saya potong ternyata tidak berhasil, saya solder kembali, terus kembali saya potong di sebelah kanan. Sebelah kiri tidak berhasil, saya ganti sebelah kanan, ini saya potong sekitar 4 jalur. Nah, untuk menjaga supaya kualitas panel LCD ini bisa awet, ini saya tunjukkan. Nah, saya dekatkan kembali supaya lebih jelas. Nah, ini sangat jelas sekali. Perhatikan, ini ada sekitar 4 jalur yang sudah saya potong. CKV 1 dan 2, CKVB 1 dan 2. Terus di bagian tikon sini, jadi tegangan yang ada di tikon kalian ukur terlebih dahulu untuk memastikan bahwa IC ini tidak terlalu panas, sebab ya ada kemungkinan pixel di dalam panel itu setengah short, sehingga menjadikan IC ini panas, lama-lama tidak bisa bertahan lama. Lah, caranya bagaimana? Kalian di situ ukur terlebih dahulu menggunakan AVO digital. Nah, perhatikan di sini. Nah, saya tunjukkan di bagian VGH. Oh, ini saya rubah dulu di AVO digital sebab ukurannya terlalu kecil. Perhatikan, jadi tegangan di VGH sekitar 30,5. Terus di AVDD sekitar 15,4. Nah, terus di sini biasa itu sekitar 12 volt. Terus perhatikan di kapasitor kecil-kecil ini. Ini kalau kita ukur, nah, dari sini sebelum saya potong VGH, sebelum saya beri resistor, ini tegangan sekitar 9,8. Ini saya rubah dulu untuk ukuran yang lebih kecil supaya saya tahu pergerakan dari komanya itu berapa nanti. Nah, perhatikan dulu supaya teman-teman yang masih belajar bisa untuk memperbaiki kerusakan panel yang short terus bisa awet. Nah, perhatikan bagian komanya saja ya untuk teman-teman yang masih pemula. Terus di sini di bagian jalur VGH ini nanti saya potong terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian memotong, perhatikan di jalur VGH di sini. Jadi setelah kalian potong nanti kalian beri yaitu resistor antara jalur VGA yang kalian potong. Tapi sebelum di situ saya lanjut ke situ, saya terangkan di bagian pemotongan jalur CKV tadi sekitar ada 4 jalur yang sudah saya potong. Perhatikan ini terakhir pemotongan kerusakan LCD supaya bisa awet. Di sini ada kapasitor 4 ini. Kalian copot semua. Jangan di situ sampai ada yang tersisa.
Setelah semua sudah lepas seperti ini, sudah kalian copot, baru kalian ukur menggunakan AVO digital. Ini saya perlihatkan supaya jelas bahwa ini sudah saya copot semua. Tinggal pengukuran, nanti yang kalian lihat atau yang kalian perhatikan itu di bagian koma belakang. Nah, terus di bagian jalur VGA, perhatikan. Nah, saya potong juga di sini di tengah-tengah antara IC dan kapasitor. Nah, saya dekatkan, jadi sudah saya potong. Nah, terus di sini, nah ini kapasitor sudah saya copot semua, dan jalur ke cof saya tambah lagi, saya gores lagi supaya tidak menyambung, untuk meyakinkan saya bahwa jalur yang di bagian CKV1 dan seterusnya itu sudah terputus. Ini perhatikan dari AVO digital saya yang sudah saya terangkan. Nah, yang kalian lihat itu di bagian koma belakang dari tegangan, ini sekitar 8,50. Padahal ini tadi yang belakang itu sekitar 80. Nah, ini di sini kelihatan setelah saya ambil kapasitornya. Nah, setelah dengan teori saya seperti ini, tegangan ke bagian cof sudah menurun, terus di bagian VGA sudah saya beri restore sekitar 33 ohm. Jadi supaya tegangan yang masuk ke bagian panel itu lebih lambat, sehingga nanti bisa menjadikan LCD ini bisa awet. Nah, jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya. Jika teman-teman semua tidak punya resistor 33 ohm, bisa menggunakan 47 ohm supaya tegangan yang masuk ke panel tidak terlalu besar. Nah, perhatikan di sini gambar sudah saya tunjukkan, ternyata sangat bagus sekali. Semoga tutorial saya hari ini bermanfaat.